Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak dan saudaraku yang mulia, pada kesempatan ini kita akan membahas satu hadis yang sangat penting yang memuat 3 persoalan pokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kumta ila sholati fasalli salatan muwadda'in. Wa la takallam bikalamin ta'zadiru minhu ghada. Wajmil ja'sa fi mimma aidin nas." Ini pesan penting Nabi. Yang pertama, Nabi menegaskan fa idza kumta ila shalah fasalli salatan muwadda'in. Jika engkau mengerjakan salat supaya salat ini terasa nikmat, maka anggaplah salat itu adalah salat yang perpisahan. Artinya anggaplah salat itu adalah salat terakhir. Jadi kalau kita salat dan kita menganggap bahwa salat itu adalah salat terakhir, maka pasti kita akan sungguh-sungguh menjaga seluruh hal-hal yang berkaitan dengan salat. Kemungkinan kita khusyuknya luar biasa, kita bisa mengambil contoh kalau kita menganggap bahwa inilah salatku yang terakhir, setelah salat ini saya akan meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk salat. Maka salat yang kita kerjakan itu insya Allah salat yang betul-betul akan berkualitas. Jadi nasihatnya Nabi sederhana saja. Untuk merasakan kenikmatan ini salat, maka ketika Anda salat, ingin salat, maka anggaplah salat itu adalah salat yang terakhir bagi kita. Sehingga kita akan merasakan kenikmatan dalam salat itu, ruku' tumaknina kita akan pelihara karena kita menganggap bahwa itu adalah salat yang terakhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, nasihatnya Nabi itu adalah wala tatakallam bikalamin ta'taziru minhu gada. Nabi memesankan kalau kau berbicara dengan pembicaraan, kau berkata-kata, kau berbicara dengan orang lain, maka hendaklah engkau berfikir sungguh-sungguh, jangan sampai pembicaraan yang kau kemukakan, yang kau sampaikan, itu bisa menyebabkan Anda menyesal di masa yang akan datang. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Artinya kalau kita berbicara kepada orang lain, berbicara dimanapun juga, kita harus berpikir jangan sampai pembicaraan itu menyebabkan kita minta maaf di masa yang akan datang. Jadi sedapat mungkin pembicaraan itu dipikir baik-baik, jangan sampai apa yang kita kemukakan itu menyebabkan kita menyesal di masa depan, atau menyebabkan kita menyesal, minta maaf di masa yang akan datang. Luar biasa ini nasihatnya Nabi. Jadi sehingga kita dalam berbicara, makanya dalam hadis yang lain itu dikatakan, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah kalau dia berbicara, bicara yang baik-baik saja. Kalau sudah yang habis yang baik, diam saja. Maka kita lihat dalam kenyataan, biasanya kan kalau kita jumpa dengan kawan-kawan, bicaranya itu, kalau pertama bicara baik-baik. Tapi lama-lama itu sudah habis yang baik, masih tetap cerita, sudah muncul gosip dan bicara yang tidak baik. Maka nasihat Nabi itu perlu diingat. La takallam bikalamin ta'taziru minhu gada. Jangan engkau berbicara yang dimana pembicaraan itu akan menyebabkan engkau minta maaf di masa depan atau menyesal di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir nasihat Nabi katakan wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Artinya hendaklah engkau menahan diri untuk mengharapkan apa-apa yang ada pada tangan manusia. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita bergaul dengan orang, maka kita akan mendapatkan manfaat keduniaan dari dia. Tidak sama sekali.
Makanya selalu kita menganjurkan bahwa kalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kita mengharap, mengharaplah kepada Allah. Inilah sebenarnya yang ditekankan dalam surah yang sangat pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Jadi kunci sebenarnya ke ikhlas itu, surah Al-Ikhlas itu adalah mengajarkan kepada kita tauhid yang sempurna. Jadi kesempurnaan tauhid sebenarnya ada di sini. Jadi kalau kita mau mengajarkan tauhid, intinya di sini. Mengatakan kul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada yang lainnya. Intinya di situ ayat kedua, Allahus samad. Allah tempat menggantungkan segala-galanya. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita minta, mintalah kepada Allah. Kalau kita mengharap, mengharaplah kepada Allah. Sehingga hati kita ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hati kita ini hanya senantiasa tertuju kepada Allah, maka kehidupan ini akan jadi baik. Dan bahkan hadirin yang mulia, dalam hadis yang lain itu dikatakan uzhud fid dunya yuhibbukallah washud fi aidin nas yuhibbukan nas. Suhudlah terhadap dunia, maka Allah pasti akan cinta kepadamu. Jadi kecintaan Allah itu akan datang kepada kita ketika kita ini tidak terlalu mencintai dunia, suhud terhadap dunia. Dan bahkan kalau kita mau dicintai oleh sesama manusia, suhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh sesama manusia. Jangan kita bergaul untuk menginginkan dapat manfaat dunia darinya. Kalau kita suhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka orang itu pun juga pasti akan cinta kepada kita. Sederhana saja itu. Suhud terhadap dunia, Allah akan cinta kepada kita. Dan suhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dari Nabi, yang 3 itu tadi, betul-betul kita perhatikan. Yang pertama itu adalah, kalau salat, anggaplah salat yang terakhir. Yang kedua, kalau berkata-kata, fikir baik-baik. Jangan sampai Anda minta maaf di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, jangan mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga hidup Anda akan tenang. Semoga Allah memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.